Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam positive people. Sudah berapa persen target mingguan Anda yang tercapai sampai hari ini? Jika sudah tercapai, tetaplah on the track. Jika belum, masih ada waktu untuk mencapai target tersebut. Pada malam ini, saya ingin membagikan 3 pelajaran dari buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku The Psychology of Money ini mengeksplorasi bagaimana uang bergerak dalam sistem ekonomi dan bagaimana penyimpangan keputusan pribadi dan faktor emosional memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan kita, serta bagaimana berpikir lebih rasional dan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena setiap jam 9 malam saya akan membagikan 3 pelajaran yang didapat dari sebuah buku. Jadi, mari menjadi orang 1% lebih baik setiap harinya melalui buku. Pelajaran pertama, jangan serakah. Apakah Anda orang yang serakah? Tentu saja tidak. Atau setidaknya itulah yang Anda katakan pada diri Anda sendiri. Kita kadang menilai diri sendiri terlalu tinggi dan menyalahkan keadaan yang buruk serta menimpa kita. Kita mungkin akan mendapatkan pelajaran dari cerita Jesse Livermore berikut ini. Jesse Livermore lahir pada tahun 1877. Profesinya saat ini mungkin kita sebut sebagai stock market trader. Kita tahu pada tahun 1929 telah terjadi kehancuran stock market yang luar biasa. Namun sebelumnya, Jesse Livermore ini telah mengambil posisi short dalam tradingnya. Ini artinya dia telah bertaruh bahwa nilai stock market akan jatuh. Taruhannya ini bisa dikatakan sebagai keputusan yang terbaik yang pernah dia ambil dalam karirnya. Karena dia memperoleh untung sampai dengan 3 miliar US dollar dari kejadian tersebut. Seharusnya jumlah tersebut sudah cukup untuk bekal biaya seumur hidupnya. Tapi jumlah itu sepertinya tidaklah cukup bagi dia. Keputusannya yang tepat tadi membuat Livermore merasa tak terkalahkan. Tidak lama dari kejadian itu, dia kehilangan segalanya karena telah menempatkan semua yang dimilikinya pada trading yang salah. Kebangkrutannya ini telah mendorong dirinya untuk mengakhiri hidup di suatu malam yang sepi. Masalah yang ada di antara kesuksesan seseorang adalah membuat orang tersebut selalu menginginkan kesuksesan yang lebih besar. Meskipun sebenarnya orang tersebut telah memiliki lebih dari yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Jesse Livermore ini, yaitu jangan serakah dan coba belajarlah untuk rendah hati. Ketika Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan atau mencapai tujuan yang penting dalam hidup Anda, cobalah belajar untuk takut, pertahankan status Anda, dan nikmati keadaan saat ini, daripada Anda selalu mencari sesuatu yang lebih lagi. Ketika Anda takut kehilangan semua yang Anda miliki, maka Anda tidak akan senang untuk mempertaruhkan semua milik Anda hanya untuk keuntungan yang belum pasti. Inilah pelajaran pertama dari buku The Psychology of Money ini. Pelajaran kedua, jangan iri. Ketika berbicara tentang pengelolaan uang dan investasi, ada faktor tertentu yang harus kita pertimbangkan dan kita pelajari. Hal ini bertujuan untuk kita dapat mengendalikan faktor tersebut sehingga kita bisa mendapat kesuksesan. 2 emosi utama yang harus kita kendalikan adalah rasa iri dan rasa takut kehilangan. Jadi ketika mengevaluasi investasi Anda dan memilih untuk menempatkan aset Anda pada investasi tertentu, pastikan Anda tetap bersama rasa iri dan rasa takut kehilangan tadi. Oleh karena itu, faktor emosional merupakan salah satu faktor penting
yang dapat Anda kendalikan jika ingin mandiri secara finansial. Ingatlah selalu, perjalanan Anda akan berbeda dari perjalanan orang lain yang Anda kenal atau dengar. Jadi, Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan mereka ataupun iri dengan aset siapapun yang lebih besar. Ambil contoh, Rajat Gupta, dia adalah seorang mantan CEO McKinsey. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana, namun dia berhasil mencapai kekayaan bersih senilai 100 juta US dollar. Namun, dia masih iri pada Warren Buffett karena telah menjadi miliarder. Didorong rasa iri tersebut, dia melakukan kegiatan insider trading yang merupakan salah satu kejahatan di bidang keuangan. Akhirnya dia didakwa dan dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama karena hal itu. Dengan kata lain, dia membiarkan rasa iri mengendalikan dirinya dan akibatnya dia harus menanggung konsekuensinya. Apakah hal itu sepadan? Menurut saya, hal itu tidaklah sepadan. Semoga kemalangannya menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Bersikaplah rasional dan berpikir berulang kali dalam mengambil keputusan soal keuangan. Selalu filter faktor emosional yang Anda miliki untuk mengambil keputusan keuangan Anda. Pelajaran terakhir, pengalaman menentukan keputusan keuangan Anda. Semua orang tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda. Hal yang mungkin terlihat alami bagi Anda, mungkin akan terdengar asing bagi orang lain. Mungkin ada orang yang tumbuh di masa krisis keuangan, namun ada juga yang tumbuh di masa orang mengambil bull market trade yang terjadi selama 1 dekade. Bull market trade ialah keadaan pergerakan harga saham yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kedua orang yang tumbuh dengan lingkungan berbeda akan memiliki pendapat yang sangat berbeda. Pendapatnya tentang strategi investasi juga akan sangat berbeda. Jadi apakah portofolio harus berbasis saham atau berbasis obligasi? Atau seberapa besar risiko yang layak diambil? Bagi mereka berdua, hal tersebut juga pasti berbeda. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah mengetahui semuanya atau tidak memiliki penyimpangan pemikiran tersembunyi dalam mengambil keputusan. Namun sebuah studi yang dilakukan oleh Ulrike Malmender dan Stefan Nagel menunjukkan bahwa orang akan berinvestasi sesuai dengan bagaimana keadaan ekonomi ketika mereka mulai tumbuh dewasa. Jadi mungkin bagi seseorang yang tumbuh dengan mengalami inflasi tinggi, tidak melihat obligasi sebagai investasi yang cukup baik. Sementara orang yang tumbuh di masa-masa sulit, mereka berpikir bahwa investasi pada saham bukanlah hal yang tepat. Sangat penting bagi kita untuk menyadari penyimpangan tersembunyi dan sifat berpikir kita. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan membuat pilihan yang lebih baik. Secara umum, setiap keputusan keuangan harus selalu didukung oleh analisis yang baik dan fakta yang dapat diandalkan. Selain itu, berpikirlah terbuka terhadap perspektif baru dan menerima kritikan-kritikan yang membangun. Itulah 3 pelajaran yang saya dapat dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk channel ini supaya Anda dapat diingatkan setiap jam 9 malam untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari buku yang akan kami bahas. Mari menjadi orang 1% lebih baik setiap hari melalui buku.